dalam renungan harian HKBP Lawe Ponggas. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum itu kita berdoa dulu. Allah Bapa yang Maha Kuasa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari ini yang masih boleh kami nikmati. Banyak aktivitas yang ingin kami kerjakan dalam satu hari ini. Sebelum itu kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini, hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2025, diambil dari Kejadian 35 ayat 3. Saya akan bacakan. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Betel atau rumah Allah, demikianlah Yakub menamakannya. Tempat di mana dia tertidur saat melarikan diri dari kejaran Esau, dan dia bermimpi melihat sebuah tangga yang menghubungkan antara bumi dan surga. Di tempat itulah Yakub berjanji akan mendirikan mezbah bagi Allah apabila Tuhan selalu menyertainya di masa-masa sulitnya. Bertahun-tahun lamanya Yakub dan keluarganya hidup dalam perlindungan Tuhan. Dan Tuhan pun ingat akan janji Yakub untuk mendirikan mezbah di Betel. Di ayat 1 Tuhan berfirman kepada Yakub supaya Yakub berangkat ke Betel untuk menepati janjinya itu. Karena itulah di ayat 3 Yakub berkata kepada keluarganya, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita juga pernah berjanji kepada Tuhan. Salah satu contoh, Tuhan, kalau aku bisa melewati masa-masa sulit ini, aku berjanji akan memberikan ucapan syukurku ke gereja. Atau kita juga pernah berjanji, Tuhan, kalau aku diterima bekerja di perusahaan itu, aku berjanji gaji pertamaku akan kuberikan ke gereja. Atau banyak lagi janji-janji yang mungkin pernah kita ucapkan. Bagaimana Bapak Ibu dan kita sekalian? Apakah kita menepati janji-janji itu? Kebanyakan orang saat sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, firman ini mengingatkan kita untuk tidak melupakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Dan mengingat Tuhanlah yang sudah menjawab doa-doa kita selama ini. Dan Tuhanlah yang akan selalu menyertai kita di perjalanan hidup kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih banyak Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Mampukanlah kami untuk melakukan firman-Mu, mengucap syukur akan setiap kebaikan-Mu, dan tidak pernah melupakan akan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, satu hari ini banyak aktivitas yang ingin kami kerjakan. Kami mau Engkau yang selalu menyertai dan memelihara kehidupan kami.
Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Shalom. Hora.